kita menyaksikan pernyataan Bu Megawati ya Ya, menarik beberapa itu ya. iya Bu Mega bilang, Mhm. apa, "Susah amat sih kenapa nggak ditunjukkan aja," gitu ya. Iya. Jadi Bu Mega kayak semacam apa ya, ngasih apa ya, kayak Sinyal. iya Mhm. seakan-akan, "Udah tunjukin aja kalau memang benar, ya kalau memang benar asli," gitu. Dan pernyataan ini kontras berbeda banget dengan pernyataan Pak Prabowo sebelumnya. Pak Prabowo kan waktu pidato di sidang kabinet, sidang paripurna kabinet, beliau mengakui, prestasi Pak Jokowi Iya. 10 tahun, terus kemudian kok saat ini lagi rame diserang dengan tuduhan ijazah palsu, gitu ya. Nanti lama-lama saya kena juga, gitu ya. Jadi Pak Prabowo justru bersimpati Iya. dengan Pak Jokowi yang diserang, ya padahal dia berjasa, gitu ya. Ini beda banget dengan responnya Bu Mega, gitu ya. Padahal Bu Mega kita tahu PDIP kan mengusung Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi wali kota 2 kali di Solo, gubernur DKI, presiden 2 2 kali, kali, 5 5 kali kali, loh, ya ya. 5 kali, heeh. Kok tiba-tiba sekarang begini Iya, gitu pernyataan Bu Megawati ini. Gimana Pak, iya. Suhadi melihatnya? Jadi kalau saya lihatnya kurang dewasa lah. Karena kenapa? Harusnya kan objektif objektif dong Bu Mega, karena kenapa ya? Pak Jokowi itu kan kader PDIP, ya. Terus kemudian juga dia adalah orang yang, pernah menjadi presiden, pernah Kader menjadi gubernur, kader PDIP sampai pe dipecat gitu iya, ya. pernah menjadi wali kota. Mhm. Semua itu background-nya berkaitan dengan sebagai kader PDIP. Dan kalau yang disebut namanya kader, harusnya apa yang dipunyai oleh Pak Jokowi itu kan udah diketahui. Mmm, Mungkin 15 tahun yang lalu barangkali ya, itu udah diketahui bahwa Pak Jokowi punya ijazah enggak sih? Ya, mhm. ijazahnya bener enggak sih? Kan fine-fine aja, ya. Wali kota 2 kali, itu menggunakan apa? Ijazah dong, ya. Kemudian, menjadi gubernur di DKI menggunakan apa? Ijazah kan, ya. Terus juga presiden ya di KPU, itu menggunakan apa? Menggunakan ijazah. Nah, siapa yang mengelola ini? Manajemennya siapa? Ya tentunya PDIP dong, Mmm. ya kan. Mana ijazahmu? Ya, mana? Sini lihatkan ke saya. Kalau belum dilegalisir, legalisir dulu ke perguruan tinggi. Siapa yang ngelola? PDIP. Mmm. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, menurut saya ini menjadi aneh gitu ya. Kalau PDIP juga masih mempertanyakan keberadaan-keberadaan seperti itu. Terus yang kedua, saya juga melihat, lu apa perannya Bu Mega ngomong seperti itu, Mmm. ya kan? Kan sebetulnya konteks untuk memperlihatkan ijazah Pak Jokowi itu udah dilakukan kok. Mmm. Ya 5 kali dilakukan di KPU, di Ya. lembaga institusi negara, ya. Harusnya udah clear kan? Nah, apalagi tadi parameternya PDI ada di situ. Mmm. Jadi kayaknya nggak elegan gitu kan, mentang-mentang sekarang Pak Jokowi udah nggak di situ. Saya bukannya membelain Pak Jokowi dalam konteks ini, saya cuma menyayangkan, Mmm. sebagai seorang negarawan harusnya nggak pantas seperti itu. Ya. Kalau ditanyakan, "Tunjukkan saja," kan sudah ditunjukkan. Mmm. Harusnya kan itu parameter berpikir Ya. kita sekarang Ya. ini gitu Ya. kan. Kalau disuruh tunjukkan lagi, loh Udah gitu ke pakai ini lagi Pak, tunjukkan aja kalau memang benar ya punya gitu. Jadi kesannya iya, kayak kesannya dia kayak nggak pernah tahu iya gitu kan. iya. Kan ada kadernya di Heeh, situ heeh. gitu kan. Ya nggak mungkin lah kalau seandainya misalnya pada waktu itu ditemukan ada kejanggalan, kader yang, apa namanya, yang meminit, pencalonan Pak Jokowi baik di wali kota, di gubernur, menjadi presiden ya, sebagai calon presiden, nggak mungkin nggak tahu, itu impossible gitu Mmm. ya. Jadi kalau sekarang parameternya tunjukkan aja. Malah kan kemarin saya guyon, emangnya bertanya begitu Megawati ini sebagai KPU kan gitu kan. Jadi aneh gitu Iya menurut iya iya. saya kan, ya. Dan itu kontras berbeda banget, dengan Oh iya, respon para elit PDIP iya, sebelum Pak Jokowi, apa, pecah kongsi iya, dengan PDIP. Dulu pembela utama terhadap kasus ini ketika ada kasus, apa, tuduhan fitnahan ijazah palsu muncul, pembelanya itu para elit PDIP, pembela Pak Jokowi gitu. Kok iya, sekarang kayak kemudian gara-gara pecah kongsi terus berbalik 180 derajat gitu iya. ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Hmm. Dulu mati-matian loh mendukung Pak Jokowi. Jadi artinya apapun narasi yang negatif buat Pak Jokowi, ya,
PDIP akan menjadi garda terdepan dalam rangka membela. Hmm. Nah, kemudian sekarang Pak Jokowi sudah tidak di situ, ya. Ada perbedaan yang sangat mencolok, ya. Bukan berarti kita mengatakan Bu Mega sedang menyerang Pak Jokowi, bukan. Konteksnya seperti yang saya katakan tadi, Heeh, ya heeh, kan? Ini heeh, ya. kader loh, Mhm, ya, mhm. sudah jadi orang pertama di Indonesia, udah jadi presiden 2 kali, Mhm. ya. Corongnya juga dari PDIP. Jadi menurut saya nggak sangat elegan. Dan kenapa kemudian orang-orang sekarang ini tidak, membela dari kelompok merah kepada Pak Jokowi, ini tentunya yang saya sesalkan. Mmm. Harusnya fakta sejarah ya harusnya diungkap dengan fakta sejarah juga. Jangan kemudian ikut mendiskreditkan. Mhm, Karena mhm. kalau saya lihat seperti ini kan sepertinya mendiskreditkan kan, seolah-olah Bu Mega juga nggak tahu itu ada ijazah atau enggak. Ini persoalan gitu menurut Mhm, saya. mhm. Dan menurut saya juga kedewasaannya jadi menurut saya perlu dipertanyakan di Mhm, mana mhm, mhm. kedewasaannya, gitu ya. Dan juga kan ini seakan-akan kayak ngegongi sebuah kecurigaan atau, suudzon ya, buruk sangka yang massal terhadap lembaga-lembaga yang dihormati kan, Ya, UGM, KPU, ya kan. Maksudnya kan UGM kan sudah yang seperti Pak Suhadi bilang kan, itu sudah clear sebenarnya iya, kan, UGM sudah menyatakan begitu. Terus ya ini kan juga melewati KPU. Nah kalau Bu Mega ikut, apa ya, kayak mengamini meskipun dengan nada, apa, lebih retorikal atau iya apa iya gitu ya, iya tapi iya. kan kayaknya kesannya kayak kayak ngegongi gitu. Itu kan kesannya kayak, lah kok malah mempersoalkan lagi sesuatu yang sudah jelas Iya, ada basis hukumnya gitu ya, Pak, ya. Kan yang UGM sebenarnya yang paling otoritatif untuk membuktikan kata putus tentang asli tidaknya itu kan UGM ya, Pak, ya? betul, iya. Karena kan saya udah ngomong juga, ya, ini lembaga yang bersangkutan ya, terus lembaga yang menggunakan. Lembaga yang bersangkutan ini adalah UGM. Lembaga yang menggunakan ini adalah KPU. Oke. Itu kan sudah clear, sudah dijelasin ya. Oh iya ada kok ijazahnya dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin juga pada orang daftar terus kemudian diterima aja begitu ya. Pasti ini akan dikonfirmasi kepada pihak UGM. Hmm. Itu kejadian pada waktu menjadi wali kota di Ya, Solo dan ya, waktu bukan itu yang Jokowi belum lama inilah. Jokowi nggak Nggak sehebat sehebat sekarang lah. sekarang, ya kan. Kalau memang mau dijadiin bancaan, harusnya kan dari wali kota dulu waktu Mhm, mhm. mencalonkan diri di sana. KPUD Solo itu harusnya udah bicara dong, ini diragukan dan sebagainya, kok enggak? Kok Hmm. diem? PDIP juga diem dalam konteks ini, gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga melihat lagi nih ya, sekarang ini bermunculan ya fenomena-fenomena yang menurut saya ini juga aneh ya. Misalnya, oh Pak Jokowi nggak ada skripsinya, Pak Hmm. Jokowi nggak ada pernah kuliah dan lain sebagainya. Parameternya di mana? Ya, saya udah lihat juga video-video pendek yang diselenggarakan oleh teman-teman kuliahnya itu. Ya, dari tingkat pertama, Mhm. waktu dia masuk dan lain sebagainya. Itu sudah dinyatakan Pak Jokowi teman saya, satu angkatan dengan Hmm. saya. Terus dicari lagi, ya, di mana itu kuliah kerja nyatanya, ya. Kan konyol jadinya menurut saya dalam persoalan ini. Terus mau sampai kapan ini bisa Hmm. selesai? Karena saya udah bilang, UGM itu universitas negeri yang sangat bonafit, yang Betul. sangat dihormati. Nggak mungkin melakukan hal-hal yang seperti receh-receh kayak begini itu Mhm, nggak mhm. mungkin, gitu ya. Karena kita juga jangan lihat sekarangnya, jangan lihat sekarangnya. Hmm. Lihat ya mungkin 15 tahun yang lalu Betul, betul. ya, pada waktu Pak Jokowi itu mencalonkan diri wali kota. Ya. Pak Jokowi bukan siapa-siapa, dia tukang kayu kok di dalam Iya. persoalan ini. Heeh. Kenapa nggak pada saat itu aja? Heeh, heeh. Gitu loh. Kok sekarang gonjang-ganjingnya baru terjadi? Ini kan ada apa? Makanya menurut saya ini ada skenario politik besar yang Hmm. tujuannya memang mau menjatuhkan Pak Jokowi dalam konteks entah apa ya, Mhm, saya mhm. juga nggak tahu apakah ini dikaitkan dengan Gibran ya, Mmm. apakah, dikaitkan nanti kebangkitan-kebangkitan yang akan datang ya. Karena kan kemungkinan-kemungkinan itu selalu terjadi Iya, kan, iya, iya. gitu loh. Ini akan menjadi saingan saya, itu kan nggak fair Iya, dong iya, gitu iya. caranya, Dan ya. itu Pak, Kalau cara orang mau membesarkan partai dengan cara begini, ini kan namanya jahat, ya. hmm. Nggak sportif dong, ya. Kalau sportif, ya tunjukkan dong.
saya partai besar, saya dicintai rakyat, kerja dong untuk kepentingan rakyat. Seperti itu dong Ya, harusnya, ya. gitu. Dan itu Pak kalau kita bandingkan ya dengan respon Pak Prabowo Ya, yang tadi yang saya sebut di awal obrolan itu, kan ya. Pak Prabowo kan responnya, padahal Pak Prabowo ini kan justru pesaing apa ya, lawan politiknya Pak Politiknya yang Jokowi paling sekian keras, tahun kan, yang gitu paling ya. keras, Iya, iya. yang berkepentingan untuk misalnya harusnya yang gencar nyerang Jokowi soal ijazah, kalau memang ijazahnya palsu, Iya. itu kan timnya Prabowo dari zaman dulu kan, Ya, harusnya betul, ya. betul. Tapi kan malah nggak ada. Iya. Itu kan, nah malah Pak Prabowo mengapresiasi legasi dan prestasi Pak Jokowi ya. Kemudian yang setelah itu dia bilang, kok orang ini malah diserang dengan tuduhan ijazah palsu. Nanti bisa merembet ke saya Ya, nih gitu. betul.